اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi ya man biyadihi maqalidu kullil khairi ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan ghariba. Bismillahirrahmanirrahim. An Umara radhiyallahu anhu iku tetap dan riwayataken saking sahabat Umar bin Khattab radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu hale saking Umar. Kala dawuh sapa Umar, kuntu ana ing dawuh kuntu ana sapa ingsun, ana ya ingsun, wajarun lan sapa tangga li kang gadwe ingsun, minal ansori kang saking sahabat Ansor, bi Bani Umayyah ing dalem kabilah Bani Umayyah bin Zaid. Wahya utawi kabilah Bani Umayyah iku min awalil Madinah, saking pira-pira nggon ndukure kota Madinah. Wa kunnalan ana sapa kita natanawabu iku gentenan sapa kita an-nuzula ing mudhun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu nyatane mudhun sapa sijarun li yauman ing dalem siji dina, wa anzilu lan mudhun sapa ingsun yauman ing dalem dina kang weneh. Fa idza nazaltu mongko ing dalem nalikane mudhun sapa ingsun jituhu mongko teka sapa ingsun hu ing jarun li bi khabari dzalikal yaumi kelawan ceritane mengkono-mengkono dina, minal wahyi kang saking wahyu wa ghairihi lan liyane wahyu. Wa idza nazala nan ing dalem nalikane mudhun sapa si jarun li fa'ala mongko agawe sapa si jarun li misla dzalika hale padane mengkono-mengkono bi khabari yaumi dzalikal bi khabari yaumihi. Panazala mongko mudhun sapa sahibi kanca ingsun al-ansori kang bangsa Ansor yaumana ubatihi ing dalem dinane gilirane sahibi. Padariba mongko dodok sapa si sahibi babi ing lawang ingsun dorban kelawan mukul sadidan kang banget. Pakola mongko dawuh sapa si sahibi, asamma huwa asama ana ta iku tetep ing dalem kono panggonan, huwa utawi i'tizalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafazitu mongko kaget sapa ingsun, fakharajtu mongko metu sapa ingsun ilaihi maring sahibi. Pakola mongko dawuh sapa si sahibi, hadasa ing dawuh hadasa wis dadi apa amrun perkara azimun kang agung. Padakhaltu mongko mlebu sapa ingsun ala khobsoh. Padakhaltu mongko mlebu sapa ingsun ala khobsoh ing atase khobsoh. Faidan mongko ing dalem nalikane dakhaltu iya utawi khobsoh tabki iku nangis sapa si khobsoh. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun atallaqo kunna ana ta megat kunna ing sira kabeh wadon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la adri, qala dawuh sapa Nabi la adri ora weruh sapa ingsun. Summa dakhal tu mongko kari-kari
melebu sapa ingsun alan nabi ing ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko matur sapa ingsun, wa ana hali utawi ingsun qaimun iku wong kang ngadeg. Atolak tanisa aka ana ta megat sampean nisa aka ing pira-pira bojo sampean. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la ora. Fakultu mongko matur sapa ingsun, Allahu Akbar, ing dawuh Allahu Akbar. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar berkata, kuntu ana wajarun li. Niki. Jadi kuntu ana wajarun li. Ini kalau ilmu alfiyah, ilmu nahwu, apabila mau mengatapkan kepada dhamir muttasil, maka harus membuat dhamir munfasil terlebih dulu. Wa in ala dhamir rab'in muttasil atopta tafsil bidhamiril munfasil. Jadi contohnya kaya dalam ayat Al-Quran, uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi harus dimunfasilkan dulu, seperti kuntu ana niki dhamir munfasil, karena mau mengatapkan lafadz wajarun kepada dhamir muttasil, maka harus dibuatkan dhamir munfasil terlebih dulu. Kata Sayyidina Umar, aku dan tetanggaku dari golongan sahabat Ansor, namanya itu adalah Utban bin Malik. Ini sahabat atau teman sahabat Umar bin Khattab. Utban bin Malik niki termasuk dari suku Bani Umayyah bin Zaid, dan beliau ini posisi desanya itu ada di dataran tinggi di sebelah timur kota Madinah. Kata Sayyidina Umar, kita Bani Umayyah bin Zaid tidak terus-menerus mendatangi pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Akan tetapi kita mempunyai kebiasaan bergantian untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pengajian di Masjid Madinah, di Sufah Masjid Madinah, di teras Masjid Madinah, itu bergantian. Wa kunna natanawabu, niki kalimahnya natanawabu, niki wazane tafa'ala yang berfaedah lil wuku' tadrijan, jadi terjadi secara bergantian atau berangsur-angsur atau berurutan. Tinatanawabu niki maksudnya sahabat tidak turun secara keseluruhan di desa itu, akan tetapi sebagian ada yang mengikuti pengajian turun pada dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sebagian yang lain tetap melaksanakan aktivitas keduniawian, aktivitas keduniawian di desa napa niku dataran tinggi sebelah timur kota Madinah. Karena orang mencari ilmu itu kan konsumsi untuk roh, sedangkan tidak boleh melupakan konsumsi yang untuk fisik. Makanya kebiasaan sahabat itu tidak semua mengikuti pengajian kepada Rasulullah, tapi bergantian atau bergiliran. Nanti besok kelompok ini, kemudian besok lusa kelompok ini. Akan tetapi nanti pas yang punya giliran harus menyampaikan apa yang didapat oleh Rasulullah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak mengikuti itu diberi
apa itu informasi apa yang didapatkan dari pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu kebiasaan para sahabat dulu. Karena Nabi juga tidak suka kalau aktivitas kebiasaan untuk mencari maisha, karena itu adalah konsumsi fisiknya, sedangkan ilmu itu adalah konsumsi rohnya. Kedua-duanya harus sama-sama berjalan. Nah, seperti itu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya menjadi ingat dulu waktu saya ngaji ke Romo Yai Ki As'ad bin Abdul Karim. Beliau itu pernah diajak oleh abahnya Ki Abdul Karim ke gurunya, yaitu Ki Gopur Gentong. Ki Gopur Gentong itu termasuk ulama sepuh di kota Pasuruan. Jadi zamannya Kiai Karim. Lah Romo Kiai Abdul Karim pas hari raya itu sowan dan putra-putranya semua diajak ke sana. Kemudian Ki Abdul Karim dawuh kepada Ki Gopur Sepuh, "Yai, ini putra-putra saya, sambian kasih ijazah biar jadi orang yang manfaat dunia akhirat." "Oh ya, coba maju semua." Pas waktu itu yang paling tua Ki Ahmad bin Abdul Karim Bacargeling maju ke depan. "Ini siapa namanya?" Ki Ahmad bin Abdul Karim. "Ini siapa namanya?" "As'ad bin Abdul Karim." "Oh, ini Badrut Tamam," kata Ki Gopur Sepuh. "Ini siapa?" "Ini Munib." "Yai, oh ya wis, tak ke ijazah sebab abamu jaluk ijazah supaya riko dadi wong sing manfaat dunia akhirat. Coba saya tuntun bersama-sama," kata Ki Gopur. "Bismillahirrahmanirrahim," kata Ki Gopur. Ini cerita Ki As'ad waktu saya ngaji di pondok dulu. "Bismillahirrahmanirrahim," kata Ki Gopur, mengikuti Ki Ahmad bin Abdul Karim, Ki As'ad bin Abdul Karim, Ki Munib bin Abdul Karim mengikuti. "Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gangji iso dagang iso ngaji, iso dagang iso ngaji." Ini ki ijazah Ki Gopur. Jadi tidak boleh hanya bisa ngaji, karena ngaji niku konsumsi roh, tapi jangan melupakan konsumsi fisik. Jadi harus bisa berdagang, harus bisa cari uang. Jadi biar roh dan fisiknya sama-sama hidup. Nah, saya baca hadis ini jadi ingat, ternyata sahabat dulu ya begitu. Kata sahabat Umar bin Khattab, "Kuntu ana wajarun li minal ansor bi Bani Umayyah bin Zaid." Aku dan tetanggaku dari golongan sahabat Ansor. Sahabat Ansor niki sahabat di Madinah yang menyambut Rasulullah hijrah. Kalau yang ikut dari Mekah ke Madinah itu namanya sahabat muhajir. Kalau sahabat yang di Madinah itu namanya sahabat Ansor. Utban bin Malik niki namanya tetangga sahabat Umar bin Khattab. Kalau sahabat Umar bin Khattab niku sahabat muhajir yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Utban bin Malik niki sahabat Ansor dari kabilah Bani Umayyah. Itu desanya ada di dataran tinggi sebelah timur kota Madinah. "Wa kunna natanawabu an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita, kata Sayyidina Umar, bergantian untuk turun mendengarkan pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak turun secara keseluruhan, tapi sebagian turun, sebagian tidak. Karena sebagian yang turun mengikuti pengajian, sebagian yang tidak tetap melaksanakan aktivitas keduniaan di desanya masing-masing. Sing biasa ke Tegal yo nang Tegal, sing nang pasar dagang yo dagang nang pasar. Nanti yang pas giliran ngaji setelah pulang nanti
hasilnya disampaikan kepada yang ada di rumah, dan begitu seterusnya. Ini kata Sayyidina Umar, yanzilu yauman wa anzilu yauman. Pada hari giliran sahabat saya datang, dan setelah datang kemudian memberi ilmu yang didapat Rasulullah kepada saya. Ketika saya giliran datang kepada Rasulullah, ya begitu. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Ketika aku, kata Sayyidina Umar, pas giliran datang ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah sampai di desa saya, di rumah saya sampaikan kepada teman-teman saya yang tidak mengikuti pengajian karena melaksanakan aktivitas ma'isyah atau keduniaan di desanya. Begitu. Wa idza nazala fa'ala misla dzalik. Giliran sahabat saya, ya begitu, pokoknya bergantian. Panazala sahibi al-ansori yauman abadi. Ketika teman saya Utban bin Malik pas giliran datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu datang ke rumah, dodok pintu saya tidak seperti biasanya, jadi mendodok dengan sangat keras. Faqala asamma huwa, dan dia sambil berteriak-teriak, asamma huwa, apakah yang saya dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul adanya atau kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceraikan semua istri-istrinya. Apa sih itu? Kata Sayyidina Umar, ketika saya mendengar berita itu, saya kaget. Saya punya perasaan yang sangat tidak enak, karena istri-istri Rasulullah diantaranya adalah putri saya, kata Sayyidina Umar, yang bernama Hafsah. Maka kemudian teman saya yang bercerita kepada saya, apa betul adanya Rasulullah itu mencerai istri-istrinya. Fakharastu ilaihi, setelah saya keluar menanyakan kepada sahabat saya di depan pintu, hadza amrun azim, ada apa kamu kok dodok-dodok keras seperti ini, tidak seperti biasanya. Hadza amrun azim, Sayyidina Umar, di keluarga Rasulullah SAW ini sedang terjadi sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Kata Sayyidina Umar kepada sahabat Utban bin Malik, pada khaltu ala Hafsah, kemudian saya masuk ke putri saya Hafsah, faidan hiya tabki, Hafsah pada waktu itu sedang menangis. Kemudian aku bertanya kepada Hafsah, atallaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencerai istri-istrinya termasuk kamu? Nah, niki sejane Sayyidina Umar niki tang lete datang putri ini saja, atallaqakunna, tapi kalimah yang digunakan ini jamak. Domir napa niku atallaqakunna, bukan atallaqoki. Itu namanya bata iltifat. Atallaqakunna Rasulullah sallam, apa Rasulullah betul mencerai istri-istrinya termasuk sampean, termasuk kamu wahai putriku? Qolala, tidak bah, kata Hafsah. Qala la adri, saya tidak tahu berita itu dari mana datangnya. Kemudian Sayyidina Umar tidak puas dengan jawaban putrinya. Summa dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabayun, mengklarifikasi apa betul Rasulullah mencerai istri-istrinya. Fakultu wa ana qaimun. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atolakta nisa'aka, wahai Rasul, apa betul ada sebuah berita bahwa sampean mencerai istri-istri sampean? Nabi menjawab, siapa bilang tidak? Fakultu Allahu Akbar. Setelah saya mendapat penjelasan bahwa Rasulullah
tidak mencerai istri-istrinya, kemudian aku berkata Allahu Akbar. Ini kebiasaan orang Arab kalau mendengar berita yang menakjubkan, tidak terjadi apa-apa tapi kok ada berita yang tidak sedap. Nah, ini ternyata berita-berita yang tidak sedap itu tidak boleh langsung ditanggapi sebagaimana adanya berita itu, tapi yang baik itu harus diklarifikasi. Ternyata pada zaman Rasulullah berita-berita yang kurang sedap itu juga pernah terjadi juga, tapi sahabat-sahabat tidak langsung menanggapi apa itu faktanya berita yang beredar, tapi para sahabat tetap berklarifikasi terlebih dulu. Nah, seperti itulah kebiasaan para sahabat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini pertemuan yang bisa saya sampaikan.